Masa kecil. Saya dilahirkan pada tanggal 17 Desember tahun 1942, ketika Perang Tengah berkecamuk di Pasifik. Kira-kira pada umur 5 tahun saya masuk sekolah di Sihua School. Baru saja 2 tahun, saya pindah ke Gang Komandan. Terus saya naik walaupun dari kelas 2 ke kelas 3, dan dari kelas 3 ke kelas 4 saya di Toba. Pada tanggal 1 Desember tahun 1954, saya pindah ke Jalan Pembangunan sore. Waktu ujian penghabisan saya lulus dengan angka 8 untuk berhitung, 8 untuk bahasa dan 9 untuk pengetahuan umum. Dugaan saya ialah 7710. Kemudian ketika ditambah angka, saya menjadi 999. Di SMP Strada dari kelas 1 saya naik ke kelas 2. Angka-angka saya untuk kuartal pertama rata-rata 51/2, kedua 6, dan ketiga 7. Tanggal 4 Maret tahun 1957, hari ini adalah hari ketika dendam mulai membatu. Ulangan ilmu bumiku 8, tapi dikurangi 3 jadi tinggal 5. Aku tidak senang dengan itu. Aku iri karena di kelas merupakan orang ketiga terpandai dari ulangan tersebut. Aku percaya bahwa setidak-tidaknya aku yang terpandai dalam ilmu bumi dari seluruh kelas. Dendam yang disimpan, lalu turun ke hati, mengeras sebagai batu. Kertasnya aku buang. Biar aku dihukum, aku tidak pernah jatuh dalam ulangan. Kamis tanggal 24 Oktober tahun 1957, sampai sekarang aku masih bernafas dengan hari-hari libur. Betapa sepinya. Tadi pagi si Chun Hok Chiu datang. Lalu hampa lagi. Pekerjaan rumah bertumpuk-tumpuk. Aku jadi malas. Besok hari-hari terakhir napas-napas libur, lalu kembali lihat si kodok sama gacoan. Aku jadi gondok. Senin masuk penjara kelas. Lalu ulangan-ulangan. Temen si Ahen sialan, aku sekarang nggak ke si Effendi. Aku benci sama dia. Senin tanggal 28 Oktober tahun 1957, aku sudah masuk lagi. Tadi bertemu dengan si kodok, hari ini kami sampai jam ketiga, enak-enak saja. Tapi 4-5-6 ulangan, bosan. Aku mau sebetulnya sekolah di alam bebas seperti Tagore bilang. Minggu tanggal 10 November tahun 1957, hari ini hari pahlawan. Tapi bagiku tak apa. Pagi-pagi datang si Peng Lam. Dia menyatakan rindunya pada kampung, pada durian, pada panah, dan andai kata sekarang dia dapat menarik panah itu, pasti dia gunakan untuk memburu babi hutan. Dan kemarin aku ke si Tionggi, di RS yang Sengle. Pulangnya sialan. Bannya pecah. Barangkali berulah sebab kawanku. Dan bikin PR. Aku siangnya tertawa karena si Eng Hyong mungkin ateis bilang, ngapain lu ke gereja, nggak ada sorga. Dan si Chiu Kim jawab, tentu aja, lu nggak tahu sih. Sebabnya si Chiu Kim mau mengunjungi si Tionggi, tapi sayang ke gereja. Hari ini aku buat sajak-sajak. Tadinya aku akan membuat sajak panjang percintaan, 5 sajak dapat kucipta, 100% sajak made in otak, karena aku tidak ada inspirasi, jadi dinafasi oleh otak. Sekarang aku mau tidur, besok Senin, besok si kodok. Gua sedih deh. Selasa tanggal 12 November tahun 1957, kemarin aku menerima rapor. Boleh juga deh, rata-rata 61/2. Dan ulangan hayat nggak becus, hitung dagang mendapat 71/2, tapi sialnya di rapor 6. Si Hoksan dapat 2 karena memberi kesempatan nyontoh si Eng Hyong, Johnny, Robby dapat 2 karena nyontoh. Ketika dapat rapor aku tak khawatir. Bernyanyilah terus, aku nyanyi. Sehingga aku ketika dikasih rapot oleh si Hye dia bilang, jangan terlalu senang kamu, Aljabar 9 dan Indonesia 6 belum cukup. Tapi aku senang saja, tak ada waktu untuk bersedih.
Pulangnya aku hampir berkelahi dengan Crossboy karena aku ditantang berkelahi. Dia mengeluarkan rantai, pisau dan memanggil kawannya, besar. Tapi dipisahkan oleh si Hoksan. Rencananya sore aku mau ke Tionggi. Kamis tanggal 12 Desember tahun 1957, sudah sebulan aku tak menulis. Juga aku agak pasif. Hari ini sebetulnya sial-sial mujur. Aku lupa buat Arab jadi dihukum. Jadi ada pengalaman baru. Aku bersama 16 kawan nggak buat. Tapi 3 dimaafkan, Eli, Rene Hamid, Jesne. Itulah yang menerbitkan kejengkelan anak hukuman. Kami disuruh buat karangan berkepala, aku pemalas. Padahal 1-1% halaman aku menguraikan, mengapa aku tak buat. Di situ Pak Effendi jadi sasaran penaku. Kami harus membuat 4 halaman penuh. Isinya kira-kira demikian, aku tak malas hanya lupa, tambah alasan-alasan. Juga aku sesalkan orang yang pelupa. Lalu aku bilang mudah menuduh orang malas. Halaman 1/2-3/2 tentang hari Kamis sial yang aku lewati. Halaman 3/2-4 terutama meminta keadilan guru. Yang dihukum adalah aku, Cheng Teng, Chu Beng, Johnny Purih, Eng Hyong, Bun Siong, Leong San, dan lain-lain. Johnny P rupanya sengit. Dia menggugat habis-habisan. Lalu aku peringatkan supaya jangan terlalu menyerang. Dia mau merobek, dan Chu Beng bilang, nggak apa-apa. Jadi dia tidak jadi merobek. Sorenya dia ketakutan sendiri, ketahuan. Si Cheng Tek memuji-muji guru. Anak perempuan menuntut keadilan pada Mr. Gue si Jangkung dan si Botak. Keluar main si Hoksun akan berkelahi dengan si Bun Siong. Sebabnya si HS mengadu pada guru bahwa si BS nggak bikin. Waktu itu aku menjadi benci kepada si Bun Peng karena terlalu menghina si HS. Memang si HS pada tanggal 6 mengajak Mas Jawa. Lalu Pak Effendi marah. Aku menjadi dongkol. Melihat si HS terlalu dihina, kepalanya ditinju. Lalu aku berpikir, mana ngomong aja. Jam keempat hingga 5 Inggris, tapi Mr. Gui berhalangan. Aku ribut dengan si Johnny Putih tentang buat atau tidaknya si Jane. Aku suruh tanya, tapi dia takut. Demikian pula aku. Pulangnya si HS dan BP berkelahi. Tapi si Jumat memanggil guru. Dua-duanya diperingati. Dan hari ini si Tionggi keluar sekolah. Sayang, ternyata tidak, tapi baru pada tanggal 17 Januari tahun 1958. Rabu tanggal 18 Desember tahun 1957, sekarang biar gila. Kemarin aku lihat anak yang simpatik berdagang koran. Aku jadi benci janji-janji kosong. Siangnya aku pergi ke toko buku Gunung Agung dengan seniman rombengan. Si Heng Choi dan Boen Peng, dia baru saja baca buku NST Iskandar, sudah mengaku seniman. Berani memberi definisi 100% nurut buku. Dasar anak geblek, di jalan aku tambah muak kepadanya. Sok tahu Leo Toischoi, tahunya Abdul Muiz. Memang mereka sok seniman. Belum pernah baca angkatan 45. Senin tanggal 6 Januari tahun 1958, tahun 57 sudah lewat. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Aku malas menulis. Tanggal 15 Desember tahun 1957 aku ke Effendi. Baru saja aku datang dia bilang, saya mau jadi pastor, sudah tetap. Kemarin saya ambil putusan. Ah, ku tahu kau main-main saja. Betul, memang dari sekolah rakyat saja sudah bilang sama Uskup Malang. Tapi dia bilang lebih baik dari SMP. Asri sekolah musikmu, dia kan di seminari diajarin main cello, piano dan biola. Aku tersenyum tawar. Dia ketika bercampur denganku agak liar. 6 bulan tak bergaul dengan dia kembali menjadi dogmatis. Aku hanya berkata, sayang, kemudian Effendi berkata lagi, lu nggak boleh tulis surat gila-gila, disensor.
Gue nggak lupa email lu deh. Gue kirim surat. Aku diam saja. Selanjutnya aku terus ke rumahnya. Sekarang pastor cita-citanya nggak terdengar lagi. Aku ke museum, lihat-lihat buku tapi nggak ada, sial. Tanggal 1 Januari tahun 1958 aku mau nonton Saint John. Effendi sudah nonton siangnya. Aku pergi dengan si Arwadi, pukul 19, tapi tidak dapat karcis. Pulangnya aku dengan si Effendi lagi karang drama. Macam apa sih? Besoknya aku nonton juga. Filmnya bagus, aku puas. Di samping itu tanggal 26 Desember aku ke Cilincing, enak, cuma pulangnya capek. Terlalu banyak angin. Aku libur dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 6 Januari. Tanggal 23 aku pesta Natal, mengecewakan. Kemarin dulu aku ke Siekho. Anak-anak desas-desus karena si Leong Tien jadi baik sama anak itu, si Leong Tien mau sama siapa. Sekarang aku mau sekolah. Kamis tanggal 16 Januari tahun 1958, sebetulnya sudah banyak yang hendak aku tulis, aku sekolah tanggal 6. Riang, senang, tertawa, hari pertama ulangan hitung dagang. Tanggal 9 si Joni enggak buat karangan, dihukum. Besoknya aku baca karangannya dengan titel, Aku. Dia menceritakan kepatuhannya terhadap tata tertib dari kelas 1 sampai 6. Di SMP Negeri 2 jadi crossboy. Bahkan gilanya tembok sekolah dibolongin, kalau terima rapor, banyak kaca sekolah hancur. Lagu nggak naik kelas. Dia ikut demonstrasi penurunan uang buku. Ketahuan bapaknya. Lalu dimaki. Dia gusar. Nyolong cek. Mengitari Jawa dan Bali. Tertangkap pamannya. Kemarin sebab nggak punya buku hitung dagang, aku ke si Edi. Di rumahnya ada tamu, lalu aku ke si Tionggi. Katanya si Edi, Layung dan Xiao menulis surat dengan si Anjuk. Mengajak nonton. Katanya suratnya dibaca bersama dengan si Iye dan kakaknya. Kemudian datang Xiao. Dia marah. Hoksan suruh datang perempuan itu ke rumahnya. Model cengkareng tuh. Aku ajak dia. Dia bukan gentleman. Tapi dia bilang, nggak semua lelaki gentleman, aku ingin tahu akhirnya bagaimana sih. Tanggal 14 aku ke si Effendi. Dia cerita tentang Eyulagan Sialogan ketika menguraikan berkata, apa yang pertama-tama kita lihat? Kata si Reni, orang Batak di muka kelas. Jumat, tanggal 17 Januari tahun 1958, kemarin ku dengar kabar si Hoksan nggak jadi nonton. Direbut dengan kawannya, dan sekarang pikiranku sedang diamuk segala-galanya. Dan tadi aku bercanda. Aku baru tahu si Joni Singko adalah crossboy ulung. Cerita yang bukan-bukan dengan si Anta. Samperin anak perempuan kelas 1, tentang Sloki Whiskey Scott. Tentang apa-apa dan lain-lain. Pada tanggal 15 Januari ikan-ikanku yang terakhir mati sebab ibu membiarkan kaporit bocor ke kamar mandi, 2 ekor. Pada tanggal 14 Januari si ayam jago baru pulang berkelahi. Dia luka parah. Hampir-hampir dia mati. 2 hari tak makan. Hari ini sudah mau makan dan tambah baik, tadi si Effendi datang. Mencatat lagu-lagu. Dan akibat drama Hoksun, Lejung, Sobri V Anjuk, sekarang si Hoksan nggak berani lewat kebun jeruk. Sekarang aku mau buat sajak-sajak percintaan, walaupun aku tak tahu antara cinta dan cantik. Minggu tanggal 26 Januari tahun 1958, entah ada setan apa aku sekarang keranjingan nulis. Kemarin diberitakan siapa-siapa yang ekstra nei ada 1 Z, antaranya yang ku tahu si Eng Hyong, si Hok Chowi, Sahib Sengkon, Eli, Robi, Chong Nio dan lain-lain. Kasihan mereka. Suatu tindakan bunuh diri sekolah yang tak berani mengajukan murid kelas 3 dengan nama sekolah. Jadi sekolah tak mempercayai. Sedang uang sekolah tetap diberikan.
Lebih baik kalau nggak berani pakai nama sekolah jangan dinaikkan kelas atau diterima. Tadi aku ke museum bersama si Effendi. Aku kecewa membaca Rifai Apin Hairil Anwar dengan maut. Minggu tanggal 26 Januari tahun 1958, perasaanku sekarang tengah dilonjak-lonjak oleh perasaan avantur model Amir Hamzah. Tadi ibu pulang dari Cirebon dan membawa cerita Mbah Jugo. Aku membaca sebagian tentang Pangeran Jenggala dan Ratu Cina. Romantis. Aku jadi ingin membuat drama bersajak yang romantis. Tapi aku tak tahu sanggup atau tidak. Effendi pernah menyuruhku membuat sebuah drama. Dia hendak mengoperakannya. Suatu bahan yang bagus. Tapi aku dengar tentang Idris Sardi. Kasihan dia violis. Aku sekarang tidak bisa tidur. Sekarang jam 22.20. Selasa tanggal 4 Februari tahun 1958, aku tak enak badan, barangkali akan sakit. Semalam aku telah menghabiskan buku Trifid Mengancam Dunia. Buku baik, perasaanku tak enak, entah ada apa. Akhir-akhir ini aku banyak membaca. Ayam berbunyi. Si belang duduk setelah mengoyak-ngoyakkan sambuk kelapa. Ayam berkeruyuk lagi. Pagi ini panas. Tak enak aku belum mandi. Mungkin entar ulangan Inggris tapi aku malas. Entah apa. Tadi kertas ulangan dibagi. Aku dapat 1,5 dan 5,5. Tak disangka. Memang dia kejam. Si Benny sumpahin supaya dia lekas mampus. Kasihan. Sekelas nyumpahin mampus. Si Cok Beng dapat 8 dibagi 2 sama dengan 0. Menjadi lelucon selama pulang. Tadi si Hoksan madol. Anak yang cukup cerdas sama penyakit madolnya terlalu keras. Ia takut ulangan Inggris padahal tak jadi. Tadi aku telah menyusun kabinet kelas. Dalam kejemuan, tata bahasa hari Kamis akan ulangan. Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 1958, kemarin si Hoksan memecahkan kaca. Lalu tadi aku debat dengan Pak Effendi. Tentang apa itu karangan. Dia berkata bahwa karangan itu ada 3. Karangan asli, saduran, dan terjemahan. Mulanya ia sudah membuat kesalahan, Rifai Apin ditulisnya Idrus. Jadi Hairil Anwar dan Asrul Sani dan Idrus mengarang 3 menguak takdir. Lalu ditanya sebuah prosa Hairil yang pernah disandiwarakan, aku bilang tak ada. Pulanglah dia si anak bilang, karangan Andre Gide. Si Hairil menerjemahkan selang Pak Effendi berkata, Hairil pengarang pulanglah dia si anak hilang dalam bahasa Indonesia. Kemudian kami berbantah, dia bilang Andre Gide tak dikenal di Indonesia. Saya rasa cukup terkenal, setiap anak SMA tentu mengenalnya. Ya, kamu tahu yang lain. Jangan ke depan tapi ke belakang. Aku dengan senyum sinis berkata, tukang beca tak mengenal Hairil. Ya, kamu tukang beca, kata dia marah. Kamu sama dengan tukang beca. Sebagai manusia, jawabku, kamu manusia atau orang? Tanyanya, manusia juga orang, kataku lagi. Dia tambah marah. Kalau manusia tuh yang masih di hutan, kamu orang, aku diam saja. Dia mencoba menerangkan lagi, mengerti. Aku diam. Mengerti bilang, tidak pak. Kelas riuh tertawa. Aku rasa si Doen Peng berkata aku sombong. Kalau Pramudia menerjemahkan tikus dan manusia karangan siapakah itu? Aku tanya, Pramudia dalam bahasa Indonesia. Tapi copyright, jangan memutar persoalan. Kami debat tak berujung pangkal. Aku tetap yakin. Sesudah aku ditanya berkali-kali, mengerti atau tidak, dan jawabku tidak. Dia berkata, kalau kamu tak percaya sama saya, untuk apa kau ikut pelajaran saya? Lebih baik keluar saja, aku diam saja. Kalau keluar dalam jam Indonesia aku pun tak takut. Lalu dia kata, sumpah itu bukan karangan Samidi. Akhir jam pelajaran dia menyindir lagi, aku diam. Dalam jam sejarah aku bermain dan tertawa. Juga dalam bumi.
Ketika istirahat si Elsja berkata, biarin. Aku juga tak apa, aku sebetulnya tak menganggap sebagai perang, hanya bertukar pikiran. Entah pendapatnya. Besok aku ke Muara Karang. Sekarang hendak menentukan aktif atau pasilnya. Kalau angkaku ditahan, model guru yang tak tahan kritik, aku akan mengadakan koreksi habis-habisan. Sedikit kesalahan akan kutonjolkan. Sebetulnya tak sedemikian maksudku. Itu 100% tergantung dari dia. Aku tak mau minta maaf. Memang demikian kalau dia bukan guru pandai. Tentang karangan saja dia lupa. Aku rasa dalam hal sastra aku lebih pandai. Guru model gituan, yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa yang selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Jumat, tanggal 14 Februari tahun 1958, sekarang Jumat. Hari Selasa tanggal 1 Hijriah tahun baru. Tapi bagiku tak apa-apa. Aku tak merasakan suasananya. Hanya kawan-kawanku saja sibuk. Aku agak senang karena 5 hari libur. Tahun ini aku nggak cukur, iseng-iseng langgar tradisi. Aku tak mau karena penuh orang. Tarif istimewa dan lain-lain. Nanti mungkin Rabu atau Kamis baru aku cukur. Sekarang tidak. Kemarin aku ke si Effendi. Dia ditangkap Sujus karena penghapus papan tulis. Memang guru-guru sekolah Katolik kebanyakan diktator. Kalau aku digituin aku lawan. Memang dia 50% gila. Aku tengah baca Romeo and Juliet, cerita yang terlampau idealis. Tak masuk akal. Menjemukan. Tapi ku baca terus. Mungkin Cynthia pergi ke museum toko buku. Aku kalau melihat anak-anak yang sok, kalau tak nampang jadi sengit, gelisah. Si Boen Peng sok sastra. Mungkin pengetahuannya hanya 1/100 pengetahuanku. Aku ingat 2-3 tahun yang lalu aku pun demikian. Sekarang sastra bagiku tak ada apa-apa. Biasa saja. Aku mulai suka akan filsafat. Aku sendiri tak tahu apa filsafat. Tapi aku tak sesok mereka. Mungkin pengetahuanku 1/100.000 orang yang tahu. Aku tak mengerti apa filsafat itu. Jadi aku masih merupakan bakal buah, bukan tunas atau bibit. Semalam jam 1 Pak Gasung telah lalu. Lalulah seorang tua yang baik dan jujur. Minggu tanggal 9 Maret tahun 1958, sebenarnya banyak yang mau aku tulis. Tapi aku malas saja. Hari Senin tanggal 3 ulangan umum aljabar dibagi dapat 2, sejarah 8,5, harapanku 9 atau 10, hitung dagang 7, Inggris 6, tambahku taksir 5. Semuanya baik kecuali aljabar. Hari Kamis aku telat ke sekolah. Siangnya si John debat dengan Pak Effendi. Soal Islam. Si John mempertahankan Islam surau sebagai yang dikemukakan oleh M. Rajab Hamka. Hari Sabtu kelima hasil di atas ditambah alam dan hajar, aku tetap bagus kecuali pelajaran setan itu 2. Lebih banyak yang tak lulus, kalau misalnya ujian, si Hoksan sejarah 3,5, alam 4, hayat 3, Inggris 6, hitung dagang 6, si Cheng Tek kecuali alam 4 dan aljabar 4 cukup baik. Si John biasa, si Boen Siong hanya menunggu vonis lulus nggak lulus, si Chun Wat lulus, demikian Hang Cui, entah si Leong San, si Hok San alam 4 dan hayat 3 karena madol minded. Dan yang disalahkan robot OKD. Ketika jam terakhir aljabar, kami, Abung, Ken Chiam, aku, Cheng Tek, membicarakan gadis-gadis cantik diseling ucapan-ucapan kotor, menurut istilah Kamus Kesopanan abad ke-15. Aku sih merasa itu wajar, si Cheng Tek menceritakan bahwa si Eli kalau memakai rok dulu di kelas 1 di atas dengkul. Don anak laki-laki memaksa untuk jongkok misal barangnya dibuang. Dan kata si Kun Giam yang bukan-bukan sampai robek dan lain-lain. Aku bilang cinta tak ada, itu keyakinanku. Kawin dalam kesusilaan hanyalah melacur dengan kontrak setiap malam. Cinta hanyalah nafsu kelamin belaka,
yang dibuat demikian indah. Kukatakan ini kepada si Ibun, lalu anak kecil mana tahu, ucapan lama, dia berkata ada cinta nafsu dan murni. Dasar Cina melarat, istilah Joho. Pelajaran kosong. Dari buku roman setidak-tidaknya aku telah mempelajari lebih seksama. Mungkin kalau si Ibun diangkat sebagai pembuat majalah cabul, laku. Cina murni lebih baik masuk keranjang sampah. Tak ada sesuatu yang dihayal-hayalkan. Dan sebagaimana biasa kami pulang jam 6.30. Malam minggu kerja lembur, sial. Harus diakui oleh semua orang bahwa membicarakan mengenai perempuan adalah obrolan kosong yang terenak. Dan model dewa-dewa seperti si Run Peng tak pernah mengalami. Inikah masa yang terenak? Mungkin. Itu semua hanya karangan indah. Hari Jumat si kodok mogok karena baris berandal. Surga bagi aku ribut. Kami bercanda saja di kelas. Dan ketika mencatat bangsa bangau kami riuh sekali. Biasa. Mogok. Dia menceritakan kebaikan dari kelas-kelas di sekolah lain. Kedua kalinya dia mogok. Semalam datang anjing hitam di rumah kami. Dan anjing itu harus mati ke akhirat yang lebih baik dari dunia yang kotor ini. Bagi perempuan apakah yang paling akruil sebagai bahan pembicaraan? Laki-laki. Mungkin pula. Minggu tanggal 16 Maret tahun 1958. Aku khawatir kalau catatan harian ini akhirnya menjadi ikhtisar dari catatan seminggu. Setelah anjing hitam yang malang dihantarkan ke perhimpunan penyayang binatang tak apa-apa. Kemudian si Chin Hok ribut-ribut tentang darah di rumah kosong di sebelahnya. Darah binatang. Orang. Mengapa? Memang dia orang sakit. Kejadian yang agak misterius. Siangnya aku ke Chin Hok. Malamnya si Kian Fong nginap di rumahnya. Pulpenku hilang baru bertemu pada hari Kamis. Hari Selasa ketika aku sedang enak-enak baca Acoka, si Eli, Jeane datang. Tak kusangka. Tadinya aku tak bermaksud menemaninya. Tapi tak jadi, aku duduk saja. Ketika mereka membuka suara, kami pun bercakap-cakap sebentar. Keduanya anak baik, ramah, cantik. Tapi sayang anak bodoh. Hari Kamis aku sakit, malah sampai sekarang. Jumat, Sabtu aku ke sekolah. Aku sekarang malas-malas saja. Senin tanggal 24 Maret tahun 1958, aku nulis karena iseng-iseng. Hari Sabtu mulai puasa. Si Sungkar sebagai Islam Ortodoks puasa, sedangkan si Sahib puasa tapi ada paus. Kalau paus boleh makan rambutan. Si Chin Hok telah dapat pekerjaan. Hari Jumat aku menyusul dia ke Grogol. Tapi dia dapat di Jalan Dr. Lamurmeyen. Aku pernah ke bakal majikannya waktu ketika ke Kalijodo. Kemarin aku ketemu si Eli, gadis bodoh tapi cantik. Sekarang si Bun Siong punya semboyan lama tapi diperbaharui. No money, no toddy, no lady, no baby. Semboyan apa, tahu. Pelajaranku sekarang mundur, mungkin karena duduk di antara sekaum walaupun aku jauh lebih baik. Orang bangsa semi-cross boy. Si Cheng Tek sekarang selalu duduk sama si Cudeng. Aku sendiri, aku mau memperbaiki diri. Sebentar dapat rapor, entah bagaimana. Aku biasa seperti mau menerima rapor ke-1. Minggu tanggal 30 Maret tahun 1958, OKD benar-benar boleh dijadikan centeng. Lihai si John enggak buat aljabar. Aku bilangin dia tahu, hari Sabtu kami ulangan sejarah, anak ada yang tak datang. Tadi si Jane datang dia takut. Belajarnya tidak praktis. Kacau. Baru 3 jilid saja. Dasar perempuan. Perempuan akan selalu di bawah tingkat laki-laki, kalau begitu, yang diurusin baju dan kecantikan. Akhirnya ditendang ke lubang dapur. Hari Jumat, Sabtu, Minggu emak berhari ulang tahun ke-75. Kami sibuk, lebih-lebih ayahku. Tua-tua genit, dasar manusia-manusia kepala kambing. Dan si Liep Ho ngaku kelas tinggi.
Sok keturunan. Sampai hari ini aku belum datang. Untuk apa? Si Cheng Tek, Hok San, Hok Chin kerap kali belajar bersama-sama tapi 10% ngobrol enak. Waktu muda harus puas-puas. Sudah tua barangkali merempet perang atom dan lain-lain. Kasihan si Boen Peng CS. Saban-saban gak pernah ngerasain masa remaja. Hidup cuma sekali. Sudah itu mampus. Barangkali jadi jai langkung asap. Jadi yang tak ada. Oh, Boen Peng CS, sial, sopan, alim, nanti masuk. Hampir sekelas benci. Yang aku tahu si Cubeng, Koen Giam, Cheng Tek, Hok Chun dan lain-lain. Anak manis kasihan. Rabu tanggal 16 Juli tahun 1958, tanggal 7 vonis jatuhlah. Aku lulus. Ada 21 yang lulus. Perempuan menangis. Sedih dan enak dia tidak lulus. Si Ho, Nio menangis. Si Jane menangis. Si Hin menangis. Malamnya malam perpisahan. Aku menginap. Pestanya sepi. Tapi malam itu tak kulupakan. Bercanda sampai pagi. Ketika lulus aku ditraktir si Cubeng, dia sudah janji, dan selanjutnya aku datang ke sekolah minta ijazah. Bagian 3, Diambang Remaja. Kamis tanggal 10 Desember tahun 1959, siang tadi ketika aku ngomong kera, aku bertemu dengan seseorang, bukan pengemis, yang tengah memakan kulit mangga. Rupanya ia kelaparan. Inilah salah satu gejala yang mulai nampak di ibu kota. Dan ku berikan 2,50 rupiah dari uangku. Uangku hanya 2,50 rupiah waktu itu, yakni 15 rupiah, uang cadanganku. Ya, 2 kilometer dari pemakan kulit mangga. Paduka kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik. Dan kalau melihat gejala pemakan kulit mangga itu, alangkah bangga hatiku, generasi kita, ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau, generasi kita yang menjadi hakim atas mereka yang dituduh koruptor-koruptor tua, seperti nama pejabat-pejabat tinggi. Kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia Belanda almarhum. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih. Lihatlah Soekarno, Hatta, Sejahrir, Ali dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Soekarno telah berkhianat terhadap kemerdekaan. Yamin telah memalsukan, atau masih dalam zaman romantik sejarah Indonesia. Hatta tidak berani menyatakan kebenaran, walaupun kadang-kadang ia menyatakan. Dan rakyat yang makin lama makin menderita. Aku besertamu, orang-orang Malang. Indonesia sekarang turun, dan selama tantangan sejarah belum dapat dijawabnya, ia akan hancur. Tanahku yang Malang, harga barang membumbung, semua makin payah. Gerombolan menteror, tentara menteror, semua menjadi teror. Siapakah yang bertanggung jawab atas hal ini? Mereka generasi tua, Soekarno, Ali Iskak, Lai Kiat Teng, Ong Eng Dai, semuanya pemimpin-pemimpin yang harus ditembak di lapangan banteng. Cuma pada kebenaran masih kita harapkan. Dan radio masih berteriak-teriak menyebarkan kebohongan. Kebenaran cuma ada di langit dan dunia hanyalah palsu. Sabtu tanggal 12 Desember tahun 1959, pagi tadi dibuka jurusan publisistik dan Presiden berpidato antara lain bahwa tugas pers adalah menggambarkan cita-cita yang muluk kepada rakyat supaya nafsu yang baik dari rakyat berkobar kembali. Seolah hendak dikatakan Presiden, tugas pers ialah meninabobokan rakyat. Bukan inilah tugas pers melainkan menggambarkan kebenaran kepada pembaca. Kalau pemberitaan itu merugikan kelompok tertentu, maka berita itu harus disiarkan. Kita dininabobokan bahwa produksi padi naik, produksi kain maju, gerombolan dikalahkan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi rakyat akan bertanya, mengapa beras mahal, ini mahal dan lain-lain.
Buat apa kita menggambarkan bila gambaran tadi tak sesuai dengan kenyataan? Apakah tugas pers seperti Domei yang muluk-muluk? Lihat, Jepang kalah juga oleh berita-berita yang salah. Pembukaan jurusan jadi sia-sia karena kemerdekaan pers tidak ada. Beginilah kemerdekaan pers di Indonesia. Potonglah kaki tangan seseorang lalu masukkan di tempat 2 kali 3 meter dan berilah kebebasan padanya. Inilah kemerdekaan pers di Indonesia. Seseorang yang berani menyerang koruptor-koruptor lalu ditahan tanpa sebab. Mohtar Lubis ditahan tanpa alasan. Harian Rakyat diberangus karena berani memuat tulisan yang tidak menguntungkan pemerintah. Saya bukan seorang komunis, tapi pemberangusan Harian Rakyat adalah pelanggaran terhadap demokrasi. Dan kita rakyat sedang dibawa ke kediktatoran. Kita merayakan hak-hak asasi, tetapi kita merobek-robek hak-hak tadi. Kita memuji demokrasi, tetapi memotong lidah seseorang kalau berani menyatakan pendapat yang merugikan pemerintah. Baru-baru ini yang mengabarkan seorang OKD memukul tukang beca. Kita kasihan pada OKD yang penakut itu. Mereka, untuk menutupi kekecilannya, cuma OKD berlagak seperti jenderal. Sebenarnya mereka adalah seorang yang penakut, orang yang berani karena bersenjata adalah pengecut. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 1960. Beberapa hari yang lalu aku pernah debat dengan Suparjo, seorang fanatik Katolik tapi bagiku baik. Aku mempertahankan bahwa tujuan perkawinan sebenarnya ialah nafsu. Mereka bukan hendak melanjutkan keturunan atau tugas dari Tuhan, tapi hal ini dibantah dengan keras olehnya. Dia tidak mau mengakui bahwa wujud manusia tidak lebih tinggi dari anjing. Aku kira tidak usah dijelaskan pendirian Suparjo kawanku yang baik itu, karena pendiriannya umum dan sesuai dengan pendapat Gereja Katolik. Aku kemukakan alasan-alasan sebagai berikut, kalau kita bersetubuh apakah yang dipikirkan, puas atau keturunan. Aku yakin 99% memikirkan yang pertama. Bagiku mustahil pendirian yang kedua, walaupun tidak aku sangkal. Perkawinan bagiku identik dengan perhubungan kelamin, jadi identik pula dengan nafsu. Manusia itu sadar akan hal ini. Tetapi mereka malu dan segan mengakui momen ini. Mereka malu disamakan dengan kemenakannya. Jadi bagiku tidak ada tujuan perkawinan. Buat apa yang disebut cinta dengan variasi-variasinya yang nonsens? Jadi perkawinan didorong oleh naluri biologis. Dia tidak dapat membantah, tetapi dia yakin kebenaran pendiriannya. Bagiku cinta bukan perkawinan. Kurang lebih 1-2 tahun yang lalu, aku yakin bahwa cinta itu nafsu. Tapi aku sangsi akan kebenaran itu. Aku kira ada yang disebut cinta yang suci, tapi itu akan tercemar bila kawin. Aku pun telah pernah merasa jatuh simpati dengan orang-orang tertentu, dan aku yakin itu bukan nafsu. Aku jadi ingat omongan si Bun Som, dia pernah bilang bahwa dia punya kawan. Kawannya itu jatuh cinta dengan gadis yang merupakan ideal tipenya. Lalu dia bilang kepada si Bun Som, aku tidak mungkin mengawininya, sebab kalau aku kawin, aku tidak tega menyetubuhinya. Paling banyak aku cium. Dia tidak mungkin mengadakan hubungan kelamin, sebab baginya Ubermensnya suci dan mau dikotori. Aku yakin inilah cinta sejati. Aku kira aku pun akan bersikap seperti itu. Kalau aku jatuh cinta aku tidak mengawininya. Jadi seperti analisanya Agide. Lain kali akan kutulis pendapatku tentang sejarah. Bagiku masyarakat tidak mungkin hidup tanpa sejarah. Minggu tanggal 12 Juni tahun 1960, hukuman mati atas diri Saadon, Tasril, Jusuf Ismail telah dijalankan. Dan suatu keadilan telah dijalankan, apakah keadilan? Bagiku terang, perbuatan pengkhianatan itu salah. Tapi kita dapat meninjau suatu segi positif dari perbuatan itu, kecintaan terhadap rakyat, walaupun dengan cara yang kejam.
80 juta rakyat Indonesia mengacungkan tangan menanti harapan atas revolusi 45. Dan mereka sia-sia menanti. Mereka hidup melarat dan pemimpin-pemimpin seperti Soekarno hidup mewah. Dan rakyat yang telah berjuang itu telah dikhianati oleh pemimpin-pemimpinnya. Kaum intelek takut terhadap kenyataan. Dan ketiga pahlawan bagi dirinya sendiri telah berani dan melakukan penggranatan. Merekalah abdi rakyat, dan mereka diperlukan oleh lubis CS, merekalah yang merasai amanat penderitaan rakyat dan terdorong oleh rasa tanggung jawab terhadap 80 juta, melakukan perbuatan itu. Bagiku ketiga orang itu adalah kaum inteligensia. Bagiku kaum inteligensia ialah kaum yang dipanggil oleh kemanusiaan dan menuntut terhadap dirinya tugas itu. Ortega y Gasset berkata bahwa, kaum inteligensia ialah orang-orang yang merasa lebih dari orang lain dan sebab itu menuntut lebih kepada dirinya. Saadon merasa panggilan itu, dan dilakukanlah. Perbuatan itu terang salah, dan dihukum adalah sepatutnya. Tapi hukuman mati adalah tidak adil, hanya terhadap garong, perampok, itu yang layak. Dan jiwa mereka telah begitu rusak selama tahanan. Ia telah seperti anjing yang patuh. Entah karena disiksa. Akhirnya ia dihukum mati. Sebelum itu ia telah menulis meminta hidup dari Soekarno. Lihatlah pemuda-pemuda itu, meminta hidup mengemis nyawa. Dan orang yang mengaku pemimpin itu menolaknya. Suatu perbuatan yang tidak berkemanusiaan. Lihatlah Gandhi, pembunuhnya dimaafkan. Aku kira moral Presiden Soekarno itu tidak lebih dari moral tukang beca. 3 orang berjalan. Maut makin mendekat. Dan sebuah jalan buntu di muka. Maut makin mendekat. Ia mengemis, meminta hidup. Tapi beliau menolaknya. Pasternak telah mati. Orang yang belum pernah berkompromi terhadap manusia. Aku akan tulis tentang itu kemudian. Masyarakat borjuis buat LBS. Ada suatu yang patut ditangisi. Aku kira kau pun tahu masyarakatmu, masyarakat borjuis tiada kebenaran di sana. Dan kalian selalu menghindarinya. Aku selalu serukan dalam hati, wahai kaum proletar sedunia, berdoalah untuk masyarakat borjuis. Ada golongan yang tercampak dari kebenaran, dan berdiri atas nilai kepalsuan. Aku kira, tiada bahagia di sana. Sebab tiada kasih, kebenaran dan keindahan dalam kepalsuan. Aku akan selalu berdoa baginya. Aku sendiri tak percaya pada doa, maaf. Aku kira Anda tiada kenal kasih. Nafsu tentu ada. Apakah bernilai dengan uang? Dan padamu kawan, semua adalah uang, perhitungan saldo. Tiada yang indah dalam kepalsuan. Engkau tentu yakin. Disinilah amoral ditutup oleh amoral. Disinilah tabir-tabir yang terlihat. Dan seringkali aku bersepeda sore-sore. Bertemu dengan gadismu, borjuis pula. Aku begitu sedih dan kasih. Ya Tuhan, aku tak percaya Tuhan. Berilah mereka kebenaran. Aku tahu, gadis cantik di mobil, bergaun abu-abu. Tapi bagiku tiada apa. Sabtu tanggal 18 Juni tahun 1960, kemarin aku pergi ke gelanggang buku. Ya, di sana buku-bukunya bagus-bagus, tapi harganya gila-gilaan, kebanyakan di luar kemampuanku. Di sana aku bertemu dengan Ibu Tan dan Ibu Indri. Bagiku keduanya tidak lebih daripada tipe perempuan semi-borjuis. Di seran badan penerbit Kristen, aku ditegur oleh seorang penjaganya. Aku kira dia mahasiswa sekolah tinggi teologi. Orangnya sederhana, ramah, pakaiannya agak kumal dan sepatunya sepatu karet. Kesan pertamaku ia seorang yang baik. Ia bercerita tentang Injil, tentang kitab suci yang sebesar kuku. Rupa-rupanya dia tahu aku enggak percaya Tuhan barangkali. Aku sebenarnya iri melihat dia. Dia telah begitu tenang dalam Tuhannya. Dia sudah bersatu dengan Tuhannya. Dia bagiku Tuhan juga. Keramahannya amat mempengaruhiku. Aku kira bila semua domin seramah dia,
maka agama Kristen telah menguasai dunia. Kesan itu pun sama bila kita pertama-tama berhadapan dengan pastor. Pastor pun amat simpatik, tetapi bila kita telah dijebak, maka mereka memperlihatkan sikap yang lain. Dahulu aku kira pastor-pastor adalah kelas rakyat, dia adalah satu dengan rakyat. Tetapi setelah aku masuk sekolah Kanisius, kesanku berubah. Pastor-pastor itu adalah kelas baru. Kelas yang berkuasa dalam agama. Ia adalah yang memonopoli kebenaran. Lihat saja cara hidupnya, mewah dan menjilat-jilat kepada golongan yang berkuasa. Untuk masuk SMA diperlukan syarat mutlak, ayahnya berkuasa. Jadi kesan-kesan baikku lenyap. Si Heri dan si Suparsih ditolak sebab alasan-alasan sosial. Aku kira kita akan menghadapi situasi yang sama dengan orang-orang Protestan. Mereka para pendeta-pendeta adalah penjilat-penjilat borjuis. Mereka menjual kebenaran untuk kelas itu. Kesan baikku terhadap pelayan buku itu tak hilang. Sebagai manusia dengan manusia aku hargai dia. Tetapi bila dia telah menduduki kelas berkuasa, entahlah, pastor-pastor itu orang-orang miskin dalam teori, tetapi orang kaya dalam praktek. Ia memonopoli kelas yang berkuasa, yang berhak menafsirkan kebenaran. Apakah yang membedakannya dengan Tuhan? Baginya Tuhan adalah padanya. Kau mimpi dan terbangun dalam belayannya. Dan kau menderita, bahagia, bersama dia. Aku ingin tahu, engkau dan Tuhan adalah satu. Ya, aku maksudkan rakyat adalah identik dengan penderitaan dan kebenaran, jadi bukan gerombolan sosial. Senin tanggal 20 Juni tahun 1960, sebuah balada rakyat mengatakan, satu-satunya kesalahan yang pernah saya lakukan adalah menggoda seorang gadis manis, saya tarik dia ke tempat tidur dan saya menutupi kepalanya. Minggu tanggal 10 Juli tahun 1960, Spengler pernah mengatakan bahwa peradaban yang tak didukung oleh kebudayaan pasti akan runtuh. Saya kira soalnya demikian. Kebudayaan di sini ialah perjuangan antara manusia melawan rintangannya termasuk alam, mereka sendiri dan manusia-manusia lain. Dasar dari kesenian ialah rakyat. Dalam hal ini bukanlah seperti apa yang digagaskan oleh realisme sosial ala komunis. Bagi realisme sosial ialah dasar kesenian partai. Kita akan menjumpai seni dalam arti kata yang murni ialah seni rakyat. Padahal ini belum ada pemisahan yang jelas antara rakyat dan seninya. Bagi saya sekarang seni termasuk pula jawaban-jawaban manusia terhadap masalahnya. Juga segi indah, bukan faktor yang paling penting. Dalam seni rakyat, rasa indah itu disalurkan dengan sederhana tanpa ide-ide mendalam. Karena itulah seni modern adalah penelaahan terhadap seni rakyat. Bila seni modern terlepas dari seni rakyat, maka seni itu sebagai apapun juga, baik alat nasional, alat partai, agama dan lain-lain. Jumat tanggal 24 Juli tahun 1960, sebagai manusia kita tentu pernah berpikir tentang revolusi 45. Apakah itu sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, atau tujuan dari segenap rakyat? Kalau kemenangan revolusi dianggap sebagai tujuan, maka revolusi 45 sudah berhasil. Tapi aku kira revolusi itu hanya alat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Yang terang kita tidak hanya untuk ekonomi. Dalam penjajahan dulu kita sudah mendapat suatu ekonomi yang baik, Indonesia yang makmur, aman dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Soekarno, Hatta, Sejahrir, Cipto dan lain-lain menuntut suatu yang tidak hanya perut belaka melainkan kebebasan dalam arti umum, juga hak untuk menetapkan nasib sendiri. Pada titik ini ternyata bahwa ide-ide tadi hendak dilaksanakan, dan revolusi 45 sebagai alat untuk melaksanakan itu. Tujuan revolusi 45 ialah kemerdekaan politik yang juga adalah alat untuk suatu ide yang tertinggi, keadilan dan pelaksanaan dari ide-ide kemanusiaan yang paling luhur. Kemerdekaan politik telah kita dapat.
Suatu alat telah kita punyai. Tetapi hal ini bukan berarti tujuan dari revolusi telah terpenuhi. Masih jauh. Kita mencoba merealisasikan ide-ide kemanusiaan yang paling luhur. Pengertian saya dalam hal ini juga menjangkau kepada demokrasi, politik, perseorangan, keadilan sosial, penyederhanaan kelas-kelas dan sebagainya dengan pengakuan kedaulatan. Tapi yang kita jumpai adalah sebuah tragedi. Kita cuma bisa bertahan 8 tahun pada situasi ini. Pada tahun 1958 tamatlah kemerdekaan kita, kemerdekaan manusia. Memang sejak tahun 1958 yang menjajah Indonesia adalah bangsa sendiri, tetapi penjajahan itu identik dengan penghisapan manusia oleh manusia. Kenyataan dari revolusi kita amat tragis. Revolusi Perancis menginginkan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tapi yang dia dapat ialah totalitarisme Napoleon dan seterusnya. Kelas-kelas makin diperuncing dan teror dari sesamanya, Robespierre, Danton dan sebagainya. Revolusi Oktober tahun 1917 menginginkan hapusnya kelas-kelas masyarakat, tetapi yang didapat ialah kelas baru dari regime komunis seperti kelas dikatakan dalam The New Class oleh Milovan Djilas. Tetapi revolusi Indonesia lebih tragis lagi. Ya, tragedi dari segala tragedi, di zaman Belanda kita telah mempunyai keamanan, stabilitas ekonomi dan lain-lain. Lalu kita inginkan nilai-nilai lebih luhur. Tidak cuma nilai-nilai elemen belaka. Berbeda dengan revolusi Rusia dan Perancis, di mana mereka menjumpai ekonomi, yaitu pertentangan dengan ide-ide mereka sendiri. Revolusi Indonesia bukan hanya itu saja melainkan juga kehilangan apa yang sudah dipunyai pada zaman Hindia Belanda, yaitu yang paling berharga persatuan bangsa. Jadi, revolusi Indonesia lebih tragis dari revolusi Rusia dan Perancis. Orang-orang Indonesia telah kehilangan semangat. Kita tahu kemerdekaan kita belum dapat dikatakan hilang 100%. Sisa-sisa dari kemerdekaan masih bertahan di tempat-tempat tertentu. Karena itu buah dari revolusi 45 harus diselamatkan, yaitu penegakan kembali demokrasi baru di Indonesia, seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Hatta dalam Demokrasi Kita. Kita belum dapat membuat neraca tentang revolusi 45. Tetapi sampai kini yang kita dapati ialah disintegrasi dalam hampir segala segi. Sikap acuh tak acuh dan akibat-akibatnya, seperti korupsi, birokrasi, gejala-gejala demokratis dan lain-lain. Kita dulu berjuang untuk kemerdekaan dan persaudaraan, yang didapat ialah pemberangusan demi untuk keamanan umum. Suatu istilah yang sama seperti yang dikemukakan pemerintah Hindia Belanda almarhum. Kita telah mengalami perubahan dasar. Dulu penjajah ialah Belanda serta Jepang, dan sekarang sekelompok kecil manusia-manusia yang mabuk. Mereka bukan pemimpin melainkan penipu. Pamanku sekarang ribut ngobrol di depan. Dia pun kini pemeras dan borjuis gede. Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 1960, sekarang aku tengah mendengarkan musik Jepang. Biar bagaimanapun kita harus kagum kepada Jepang. Musiknya walaupun bernada barat, tetapi hakikat daripada musik Jepang tidak pernah hilang. Suatu dasar yang kuat tak pernah dapat dikalahkan oleh kebudayaan barat yang kuat itu. Kebudayaan barat telah memusnahkan peradaban orang-orang Muari, Indian dan lain-lain. Tapi kebudayaan Jepang masih sanggup mewarnai kebudayaan barat. Aku kira seperti ini, Jepang adalah tanah dan barat adalah benih. Benih itu ditanam, dan walaupun yang tumbuh pohon barat, tapi pohon tadi telah mempunyai sifat-sifat yang khas Jepang. Apakah Indonesia sekuat Jepang? Setan pun tak tahu. Tapi aku kira begitu. Tiongkok telah membuktikan kekuatan kebudayaannya. Melebur kebudayaan India, Buddha, Mongol, dan dapat pula mengatasi peradaban kapitalis barat. Tapi apakah ia sanggup melawan peradaban komunis dari barat?
Apakah komunis dapat diwarnai oleh kebudayaan Tiongkok atau kebudayaan Tiongkok akan musnah oleh komunisme? Aku tak tahu. Tapi semoga komunis tak melebur kebudayaan Tionghoa. Sejarahlah yang akan menjawab semuanya. Aku jadi ingat sebuah karangan Toynbee, The Russian Dilemma. Dalam karangan tadi dikatakan bahwa Rusia mau tidak mau harus memilih totalitarisme sebagai jawaban Rusia terhadap hidupnya. Tanpa totaliter, Rusia telah lama kehilangan dirinya. Aku cuma bisa berpikir, betapa malangnya nasib bangsa yang cuma punya satu alternatif, yakni totalitarisme. Moga-moga, terutama Indonesia cuma punya satu pilihan, yakni demokrasi. Kita kembali kepada soal Tiongkok. Apakah totaliter adalah alternatif bagi Tiongkok, dan komunis adalah salah satu bentuk dari totaliter Tiongkok yang lama sepanjang sejarah itu? Apakah kebudayaan Tiongkok akan mati tanpa totaliter? Kalau jawabannya, ya, maka biarlah kebudayaan itu mati. Kita tahu bahwa perjalanan sejarah telah membawa Barat kepada demokrasi, misalnya Inggris, Belgia, Skandinavia dan lain-lain. Peradaban Barat bukan atas dasar totaliter. Kalau begitu lebih baik kebudayaan Tiongkok mati dan mengoper kebudayaan Barat. Tapi biar bagaimanapun aku tidak yakin bahwa dasar peradaban Tiongkok serta Indonesia ialah totaliterisme. Aku matikan radio sebab RRI adalah pembohong besar. Aku akan cerita lebih banyak esok, kalau mungkin. Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 1960, apakah yang lebih mengecewakan daripada harapan yang hilang? Sudah hampir 2 minggu aku bersekolah. Dan melihat korps gurunya amat mengecewakan. Pak Iljas mengajar sejarah kebudayaan, Pak Atta diganti oleh Pak Matgono, Liem Bianchi oleh Suryadi dan Perancis tetap pada Indri. Aku suka melamun tentang orang yang mati pikirannya. Sesudah sampai batas tertentu matilah ia. Dan Pak Iljas adalah salah satu tipe orang itu. Rupanya setelah lulus ia tidak belajar sejarah lagi. Padahal sejarah terus berkembang. Dan yang paling menyedihkan ialah bahwa ia tak menguasai bahan-bahan yang paling elementer dari sejarah. Misalnya saja ia tidak tahu akan peristiwa-peristiwa kronologis secara mendalam, tahun-tahun dan nama tokoh-tokoh sejarah. Ia hanya bisa bicara kalau ia membuka buku. Dan suatu kelemahan pula ia tidak berani dikonfrontir dengan kenyataan-kenyataan. Ia tak pernah menghayati hakikat dari sejarah. Dia mengajar sejarah kebudayaan, tapi apakah dia menghayati istilah kebudayaan? Perbedaannya dengan peradaban. Aku pernah mencoba mendalami itu dengan ngomong-ngomong dengan D.A. Peransi. Tapi kesimpulanku aku cuma tahu dan tak pernah menghayati istilah itu. Aku dan Pak Iljas memang pernah berdebat sampai sengit sekali. Buku menyebut bahwa Ken Arok memerintah dari tahun 1222 hingga tahun 1227. Buku ini ditulis sekitar tahun 50-an. Pendapat ini didasarkan atas buku Negara Kertagamo. Tetapi para raton mengatakan bahwa Ken Arok memerintah tahun 1222 sampai tahun 1247. Aku kira para raton lebih logis, bila kita ingat tentang pembunuhan oleh Anusapati. Lalu ini aku kemukakan pada Pak Iljas. Dan dia coba membantah dengan mengakui bahwa tahun 1227 kurang logis. Dia tidak pernah berkata pendapatku salah. Anak-anak lain lalu mentertawakan aku dan mengejek sebagai ahli sejarah. Pak Iljas berkata, sekarang kau tertawakan dia, mungkin lagi 20 tahun, kau akan pelajari bukunya, maksudnya bahwa mungkin nanti aku mengarang buku sejarah. Lalu ia coba menutupi dirinya dengan mengatakan bahwa pengarang itu mengarang semaunya. Jadi kalau dia mau tulis, dia tulis atau dia buang begitu saja. Ada yang mengarang hal itu panjang dan pendek. Aku bantah, aku katakan seorang ahli yang baik tidak mengarang begitu saja. Kalau dia mau dia buang atau dia tambah. Tapi Pak Iljas mengejek aku. Dia bilang,
Terjemahan zaman Hindu itu semaunya. Aku bilang tidak. Cuma 95 halaman dari 8 jilid buku Kron yang asli. Halaman ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa dia belum pernah melihat buku terjemahan setebal 250 halaman itu. Tapi dia coba membantah-bantah dengan 1001 dalih. Dia bilang orang itu subjektif. Kalau mau hitam ya hitam. Kalau putih ya putih. Ketika aku bertanya apakah subjektif itu, dia jawab ada 3. 1. Terpengaruh oleh masa. Misalnya sejarah tahun 45 dipuji-puji, sebab masih semangat revolusioner. 2. Terpengaruh oleh orang. Misalnya sebab orang-orang bilang pemuda-pemuda berjasa terhadap revolusi, maka ahli-ahli pun menulis demikian sebab pengaruh orang banyak. 3. Menurut pandangannya sendiri. Kalau demikian mana yang subjektif, pikirku. Kemudian aku bertanya apakah orang tidak boleh mengubah-ubah pendapat seperti kaum sofis di Yunani kuno. Enggak ada Yunani di sini, bentaknya. Ia takut kalau ia diserang rupanya. Dalam debat itu akan aku katakan bahwa ilmu pasti tidak pasti, dan orang menyalahkan Gretchen bukan ilmu melainkan pengetahuan, knowledge, tapi dia bilang itu ilmu. Perdebatan itu diakhiri sebab hari sudah bel. Kira-kira 30 menit aku debat dengan dia. Sehabis debat itu dia berhenti. Anak-anak bilang dia berhenti sebab kalah berdebat, atau sebab gara-gara itu. Tapi kata guru yang lain tidak. Ketika kelas 3 mulai, aku sudah janji tak mau debat lagi dengan dia. Aku akan pasif saja selama berada di kelas. Tapi dia yang nyuruh aku. Terpaksa adu lidah pula, walaupun sedikit. Dia tanya tentang kebudayaan Trinil. Ada yang jawab itu kebudayaan setengah manusia dan setengah kera. Sejak kapan kera berkebudayaan? Apakah memetik buah dengan tangan oleh kera sama dengan kebudayaan? Dia lalu tanya padaku. Aku bilang tidak tahu tentang kebudayaan Trinil, sebab Pithecanthropus erectus tidak meninggalkan benda budaya. Kita mendapati makhluk yang sama, Homo pekinensis yang meninggalkan benda-benda budaya. Jadi mungkin kebudayaan Trinil sama dengan kebudayaan Homo pekinensis. Tapi dia bilang itu kurang benar. Pokoknya ia memutar-mutar. Aku diam saja, nanti dia marah kalau aku sebut benar-benaran. Bel berbunyi. Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 1960, tadi pagi MPK Sim telah mati. Ya, dia pun mati akhirnya. Sebuah hal yang biasa sekali. Dia adalah seorang tua yang baik sekali padaku dulu. Ketika aku berumur 10-12 tahun aku repot sekali bergaul dengan dia. Katanya aku anak dia. Yah, dia baik sekali. Orang-orang bilang ia jahat ketika muda. Tapi ia telah bertobat. Ia telah lama sekali tidak datang ke rumah. Beberapa tahun yang lalu ia marah kepada ayah. Ia minta perkarangan kami untuk rumah dan ayah menolak. Ia marah. Tapi kira-kira 2 tahun yang lalu mereka berbaik kembali. Aku sering meminjamkan buku kepadanya dulu, misal buku-buku tentang Gandhi, Nehru dan lain-lain. Yah, sebenarnya syukur ia mati. Ia telah bebas. Dari dulu ia ingin mati. Sekarang sudah terkabul keinginannya. Aku jadi berpikir sekarang. Dan kini aku pesimistis sekali pada dunia. Aku cinta pada anak-anak, binatang-binatang, rakyat yang sabar dan patuh ditindas. Tapi di samping itu manusia itu kejam sekali. Lihat ada peperangan, sengsara, penipuan, perbudakan. Itulah manifestasi-manifestasi dari kebudayaan-kebudayaan manusia. Kalau begini alternatif satu-satunya, mengapa kita tidak akhiri saja peradaban kita ini? Tujuan kita ialah kesenangan dan kesempurnaan. Tapi kita adalah makhluk-makhluk yang tidak mungkin hidup bersama. Kita akan berkonfrontasi dengan persoalan-persoalan ketamakan, alam dan kekejaman. Jadi peradaban cuma alat, kalau itu gagal baik kita buang dan hancurkan saja.
Kalau Tuhan ada dan Ia makhluk yang aktif, maka aku kutuki Tuhan. Ia bagai Raja yang Maha Kuasa, lalu Dia cipta manusia-manusia, semuanya ini dan kalutlah semuanya. Dia seolah-olah cuma bergurau dan iseng-iseng. Mengapa dunia ada? Aku pokoknya menolak semua agama yang membebek. Bagiku Tuhan adalah kebenaran. Ia ada dan tiada. Ia terjadi bukan menjadi. Tapi bagaimana dengan manusia lain? Masa bodoh. Manusia mempunyai ide-ide yang tinggi. Lalu ide-ide tadi ia lekatkan pada Tuhan. Dan apa yang ia lekatkan kembali, lalu dia hambai, dia sembah. Lucu sekali. Tapi pencintanya seperti keledai yang menaruh seikat rumput pada mukanya lalu dikejarnya. Katanya dulu ada seorang haji di Kartasura. Dia beranggapan bahwa Tuhan ada di mana-mana dan anjing-anjing pun dinamai dengan nama nabi-nabi. Ia dikejar. Tapi bagiku dia benar. Dia tahu bahwa agama cuma obat bius. Lalu ia sadar akan makna sebenarnya. Dan itu diberitahukan kepada manusia. Manusia itu malu dan ingkar, jadi dia kejar haji itu. Sabtu tanggal 3 September tahun 1960, kalau kita melihat potret-potret lama, tentu terkenang lagi kepada masa cerah kita. Aku pikir umur di bawah 15 tahunlah yang paling menyenangkan dalam kehidupan. Kalau aku ingat akan pesimismenya aku sekarang, betapa senangnya kalau aku ingat dulu ketika aku menghayalkan aku adalah anak Tuhan. Aku coba mengingat dari masaku yang paling lama. Waktu itu tahun 1945. Kakak-kakakku pergi ke sekolah dan aku tinggal di rumah. Tahun 1946 aku ingat, bila ayah pulang terlambat hujan-hujan, ya, rasanya masih teringat samar-samar tentang aku dalam box. Masa sebelum sekolahku amat kabur rasanya. Aku tak ingat tahun berapa aku sekolah. Mungkin 1948, tentang Siensen Lu yang baik hati, Miss Baby, Mr. Tan yang panjang kukunya, Chang Siensen yang galak dan Empeong itulah guru-guru yang aku ingat. Murid-muridnya tak satu pun yang aku ingat, hanya ada kawan karibku yang gemuk dan jenaka. Kami sering menggoda si kate babi, namanya aku sudah lupa. Dan kalau aku disuruh pulang sendiri, kakakku menghantar sampai nyeberang di Olima, dan kadang-kadang aku diberi uang 10 sampai 25 sen. Ya, kenangan lama yang mengabur. Aku ingat ketika aku mengodot putus kawat dengan tali. Ide-ideku tentang masa itu sudah lupa sama sekali. Waktu itu aku beragama, dan bahkan pernah sekali pulang sendiri dari gereja. Di rumah kami bermain bersama-sama dengan si Cipek, si Cacap, si Dori, keduanya bersaudara dan anak Jakarta asli, si Mamas, si Muljadi, si Untung. Di depan rumah masih gubuk-gubuk, yang pertama yang didiami oleh Pak Mun, Pak Enji, Bi Amah, Pak Hasan, yang pertama meninggal karena malaria, katanya karena setan ketika mereka pindah ke Mangga 2. Si Mamat anak Pak Hasan adalah orang yang miskin, ayahnya 11 dan senang main, ibunya ibu tiri yang baik. Ia pernah kelaparan. Ia amat karib bersahabat dengan kakak laki-lakiku. Kami sering mengejek bahwa Mamat ada saudara tuanya. Waktu itu aku memandang rendah sebab ibu berkata dan sering mengejeknya. Sekali kakakku diusir dan ia tidur di mobil jeep bersama-sama dia. Mereka pergi mencari sumpitan ke Liang Bu dan aku tak boleh turut. Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 1961, hampir setahun aku tak menulis. Aku malas atau memang sibuk? Aku pun sebenarnya malas. Tetapi lebih baik ku jelaskan situasiku pada bulan-bulan akhir-akhir ini. Sekolah SMA baru saja selesai. Semua kenang-kenangan yang manis terbayang kembali. Dan aku sadar bahwa semuanya akan dan harus berlalu. Tetapi ada perasaan sayang akan kenang-kenangan tadi. Aku seolah-olah takut menghadapi kemuka dan berhadapan dengan masa kini, dan masa lampau terasa nikmatnya.
Tetapi aku mempunyai kesadaran yang teguh bahwa, yang mati biarlah mati. Ada pria dan wanita yang merasa begitu kesepian, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan pun kesepian. Pada tanggal 10-13 aku ke Cipanas. Di sanalah berakhirnya kehidupan sebagai pelajar SMA, dan di sanalah juga suatu titik akhir. Aku memang berniat menulis tentang pengalaman-pengalaman di sana. Tetapi malas dan sibuk sekali dengan pengumuman-pengumuman ujian. Tetapi hari belakangan ini aku membaca kutipan dari surat Van Gogh tentang ketekunan dan kesadarannya tentang The Lost Memory. Karena itu aku akan menulis tentang pengalamanku di Cipanas, selama aku masih ingat dan humor-humornya masih segar. Segera semuanya akan terlupa seperti kata Sarah, biarlah kita dilupakan sebagaimana bunga dilupakan. Rencana itu datangnya tiba-tiba saja, dari pikiran Lai Bun Som, jika tak salah. Setelah berunding sebentar, maka kami memutuskan jam 5.30 tanggal 10 Juni akan berada di rumah Niko di Jalan Alaidrus. Aku sebenarnya agak berat akan nasib si Kisut selama 4 hari aku tak ada. Pukul 5.15 aku keluar dari rumah menuju ke rumah Niko. Agak berat juga jinjingan koperku. Pagi-pagi aku pikir alangkah celakanya bila dirampok. Mujur malam itu aku tak jadi nonton konser. Sehari sebelumnya tanggal 18, si Eng Lai berkata bahwa ia mungkin akan nonton konser dengan karcis yang tak dipakai dari Bian Seng. Sejak itu sore-sore aku sudah ke rumah si Bun Som menyelesaikan perundingan tanpa Freddy, Paul dan Niko. Kurang 5 menit dari waktu yang ditentukan, aku sudah sampai. Nick, mana yang lain, maksudku si Parjo dan lain-lain. Belum datang, dan kemudian dia mengeluh. Perut gue sakit dan hampir-hampir gue nggak jadi, gue udah berak-berak, gue serem disentri. Aku diam saja. Kami berjanji datang jam 5.30 persis dan di depan rumah Niko ada bus mulia. Jadi langsung ke Cipanas sebab busnya Bus Express. Kira-kira pukul 6.35 datanglah beca. Siapa tuh, kataku pada Niko. Dan ternyata si Paul datang. Dasar jam karet lu, bawa kebiasaan kelas, kataku walaupun tidak kesal hatiku, yang lain mana? Tanyaku. Wah, brengsek deh mereka, kata si Paul dengan nada suaranya yang khas. Gue datang di rumah si Bun Som, pintunya masih ditutup, masih gelap. Wah lupa dia, gue pikir, bangsat nih anak. Lalu gue pergi ke si Jawa, ia selalu menyebut Jawa. Gue tanya ama tukang beca di depan situ, apa ada yang keluar? Enggak, katanya. Terus gue ketok-ketok, Jo, dan dia bangun. Waduh gue ketiduran. Kelupaan udah jam 5.30. Kemudian gue suruh dia lekas, lalu gue ke si Bun Som dan lampunya sudah terang. Wah udah bangun. Dia lagi makan. Lalu gue pergi duluan, aku pikir si Bun Som memang biasa jam karet. Orang yang tak bisa pegang janji, aku agak kesel waktu itu. Lalu si Niko mengeluh lagi tentang perutnya. Setelah barang-barang bawaan diturunkan, kami bertiga mengobrol sambil bergurau. Lu lihat selimut gue Sep? Tanya Niko dan ia memperlihatkan selimutnya yang panjang. Buat 2 orang juga cukup. Selimut timpean dari Pelni, kata si Paul, lu lihat katanya. Memang suami adik Niko bekerja di Pelni. Minggu tanggal 6 Agustus tahun 1961, cerita tentang Cipanas aku lanjutkan nanti saja. Seharian aku keluyuran dan ikut latihan melukis dengan OSI, Organisasi Seniman Indonesia. Malam jam 7 aku nonton dengan Cicin Hok di bioskop, Happy, sebuah film Jepang Human Torpe Das Kaiten. Aku berpendapat bahwa film itu baik sekali dalam ide. Dicobanya menangkap segi-segi kemanusiaan dan latar belakang kehidupan orang-orang yang hidupnya tinggal hari-hari saja. Tokohnya berkisar pada 3 orang terutama. Seorang yang nihilis, kalau boleh disebut begitu.
Malam sebelum keberangkatannya ia tidur nyenyak sekali dengan sebuah panser, supaya tidak mati, jangan dilahirkan. Tokoh kedua pemimpin skuadron torpedo maut. Aku kira dia adalah tokoh yang paling tragis. Seorang mahasiswa Universitas Tokyo dan pembaca Immanuel Kant. Secara pribadi ia menolak kekejaman perang dan dengan sendirinya berpihak pada kemanusiaan. Tetapi ia mau mati, mengapa? Supaya perang lekas berakhir dan yang paling penting, supaya terketuk pintu hati pemimpin-pemimpin akan ketragisan perang. Itu yang dikatakan kepada senior mahasiswa Universitas Tokyo. Bagiku terdapat suatu keharusan akan heroisme tragis ala Spengler. Ia yang paling tenang dalam arti kata sadar akan senja hidupnya. Seperti juga kebudayaan Barat menanti dengan herois, tetapi tragis akhir hidupnya. Permasalahannya adalah permasalahan manusia. Tokoh ketiga takut sebagai manusia, dan berat akan kekasihnya. Tetapi pada malam terakhir, ia tenang dengan membayangkan malam itu hari bahagia. Ia mengidentifikasi suasana dengan hari perkahwinannya yang ke-10. Kekasihnya adalah penari balet, suatu balet dengan latar belakang laut, dan pemotretan hitam putih, dapat membangun suasana yang mistis. Kekasihnya juga membunuh diri. Orang Jepang rupanya memandang bunuh diri seperti sifat kasatria. Aku pun berpendapat seperti itu. Aku lebih simpati kepada tokoh kedua, sebab mungkin aku belum bercintaan jadi tak mengerti dengan baik jalan pikirannya. Akhir-akhir ini aku senang sekali dengan film-film Jepang seperti The Rixrumran, Kasih Tersayang, betapa puitis, tetapi dalam film-film Jepang dapat mengungkap nilai-nilai manusia. Sesudah itu aku nonton The Glanwal, sebuah film tentang pengungsi, suatu permasalahan individu. Dunia adalah individu, kata tokohnya Vittorio Gassman. Satu film yang baik pula dipikirkan dan membawakan suatu permasalahan yang baik.